Oke, selanjutnya yaitu tata cara penggunaan neraca Auhaus. Yang pertama, melakukan kalibrasi terhadap alat ukur. Yang kedua, memeriksa kembali keseimbangan neraca. Jadi sebelum digunakan neraca itu harus diseimbangkan dulu agar hasilnya itu lebih pasti dan lebih akurat. Nah, yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur pada piringan wadah beban. Yang keempat, geser ketiga pemberat, diurutkan dari pemberat yang paling besar ke yang terkecil. Nah, yang terakhir, membaca massa benda. Cara membaca hasil skala pengukurannya itu dengan menjumlahkan skala lengan tengah, skala lengan belakang, dan skala lengan depan. Nah, selanjutnya yaitu neraca analog. Tata cara menggunakan neraca analog ini cukup mudah. Yang pertama sama ya, mengkalibrasi neraca analog. Yang kedua, meletakkan benda yang akan diukur massanya di atas neraca. Dan yang ketiga, melihat jarum penunjuk neraca analog. Selanjutnya ada neraca lengan gantung. Tata cara menggunakannya itu mengkalibrasi alat ukur neraca lengan gantung, meletakkan benda pada piringan timbangan, lalu menggeser beban pemberat menjauhi titik tumpu agar lengan pemberat turun, dan sebaliknya geser mendekati titik tumpu agar lengan pemberat naik. Selanjutnya, setelah kedua lengan dalam keadaan setimbang, hasil pengukuran dapat dilihat di skala pada lengan pemberat. Nah, selanjutnya ada neraca digital. Neraca digital ini ada dua macam ya, ada yang menggunakan sumber listriknya dicolok ataupun juga menggunakan baterai. Nah, setelah menyolokkan neraca digital pada sumber listrik atau memasang baterai, lalu selanjutnya piringan neraca harus bersih dari sisa bahan. Terus nyalakan neraca digital dan tunggu sampai muncul angka 0. Lalu letakkan benda yang akan diukur massanya pada piringan neraca dan baca skala yang tertera pada display digital. Sebenarnya penggunaan neraca ini hampir sama ya. Yang membedakan tergantung dengan jenisnya saja. Yang selanjutnya ada prinsip dasar alat ukur. Nah, prinsip dasar alat ukur ini tergantung jenis neracanya. Kalau misalkan neraca itu neraca yang tergolong neraca manual, dia menggunakan prinsip kesetaraan gravitasi, sedangkan kalau misalkan neraca itu neraca digital, itu dia menggunakan sumber tegangan listrik. Selanjutnya itu ada langkah-langkah merawat alat ukur. Nah, merawat alat ukur ini tujuannya untuk mencegah kerusakan pada alat ukur. Agar alat ukur tersebut tidak cepat rusak ya, harus dijaga. Nah, langkah-langkah merawat alat ukur yang pertama adalah meletakkan neraca. Jadi peletakan neracanya ini harus benar ya. Di sini tertuliskan kalau misalkan meletakkan neraca itu harus sekecil mungkin dari merambatnya getaran dan tidak boleh longgar. Sebaiknya mejanya pakai meja teflon dan anti magnetik, jangan terbuat dari lipat baja. Terhindar dari muatan elektrostatik, jangan terbuat dari plastik ataupun gelas. Dan berdiri di lantai atau bersandar dengan dinding tetapi tidak kedua-duanya. Lalu yang kedua ada ruang timbangnya. Nah, ruang timbangnya ini harus sekuat mungkin tahan benturan dan getaran, hanya mempunyai satu pintu masuk untuk menghindari aliran udara, sedikit mungkin jendela untuk menghindari bahaya sinar matahari langsung, dan yang terakhir itu pojok ruangan cocok untuk meja timbang. Jadi ruang timbang ini sebaiknya berada di pojok ruangan gitu ya untuk meja timbangnya. Dan yang ketiga ada suhu ruangan. Nah, mengenai suhu ruangan ini, jadi suhu ruangannya itu harus dijaga semaksimal mungkin untuk menghindari drip suhu. Nah, jangan pernah menyimpang dekat radiator dan alat lainnya yang memancarkan panas. Lalu selalu hidupkan fasilitas penyediaan pintu ganda. Selanjutnya dari langkah-langkah merawat alat ukur, yaitu 4. Kelembaban ruangan harus dijaga karena kelembaban langsung mempengaruhi densitas udara.
kelembapan harus dijaga pada 45% sampai 60% kelembapan relatif karena kelembapan langsung mempengaruhi densitas udara, sedangkan densitas udara mempengaruhi hasil penimbangan. Kelembapan dipantau secara konsisten terutama untuk neraka mikro. Bila perlu lakukan koreksi terhadap hasil penimbangan. Kemudian yang kelima, cahaya. Hindarkan dari cahaya langsung dari terpaan sinar matahari. Sumber cahaya harus dipasang pada jarak yang cukup dari meja timbang. Oleh karena itu disarankan untuk meletakkan timbangan di tempat terlindungi dari radiasi cahaya panas langsung seperti matahari, lampu, dan sebagainya untuk memperkecil pengaruh radiasi panas pada timbangan. Pada saat mengoperasikan timbangan, pengguna juga disarankan untuk menggunakan jas laboratorium untuk mengurangi radiasi terhadap timbangan yang dapat mempengaruhi hasil akhir menimbang. Dan yang terakhir dari udara, jangan pernah menimbang dari peralatan berkipas. Hindarkan menimbang di samping pintu ruangan. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya akurasi dari sistem penimbangan dan akan mempengaruhi hasil penimbangan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh udara pada hasil menimbang adalah dengan membelokkan aliran udara dari pendingin ruangan sehingga tidak mengarah langsung pada timbangan dan area di sekitarnya. Timbangan dengan kaca pelindung juga dapat digunakan agar aliran udara tidak mempengaruhi proses penimbangan. Jika memungkinkan, gunakanlah wadah kecil untuk menimbang sampel untuk mengurangi gesekan udara. Slide selanjutnya. Standar internasional alat ukur massa. Satuan internasional ada yang disebut dengan satuan matriks MKS dan CGS, cm, gram, second. Satuan CGS ini telah lama ditinggalkan setelah ada penyeragaman dalam bidang perhitungan fisika menjadi MKS. Satuan MKS dan CGS alat ukur massa sebagai berikut. Besaran pokok massa simbol M satuan MKS kilogram dalam kurung kg, satuan CGS gram dalam kurung kg juga. Slide selanjutnya. Kilogram adalah satuan dasar massa dalam sistem satuan internasional SI. Kilogram dikenal sebagai kilo dengan simbol kilogram adalah kg. Hingga saat ini, The International Bureau of Weights and Measures masih mempertahankan kilogram standar sebagai satuan dasar massa yang didefinisikan berdasarkan objek fisik. Sehingga para ahli sains bisa menimbang benda dengan sangat teliti. Semua alat ukur massa atau berat dalam konteks kehidupan sehari-hari dibuat dengan mengacu pada kilogram standar tersebut. Beberapa satuan massa dan konvensi terhadap satuan internasional kilogram adalah 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 ons sama dengan 0,1 kg. Sebagai informasi, 1 ons sama dengan 0,1 kg sama dengan 100 gram hanya berlaku di Indonesia, dan sedangkan di luar negeri 1 ounce atau ounce sama dengan 28,35 gram. Apakah ini salah? Tidak ada yang salah, hanya beda standar saja. Ounce Belanda beda dengan ounce standar internasional. Karena kita dulu pernah dijajah Belanda, otomatis mengadopsi sistem ukuran Belanda. Disebut juga dengan satuan tradisional yang hanya bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari karena aspek sejarahnya, tetapi tidak bisa digunakan untuk keperluan resmi dan legal. Selanjutnya. Kesimpulan, alat ukur massa dinamakan neraca. Neraca ada 7 macam, yaitu neraca 2 lengan, neraca langkah, neraca Ohaus, neraca bekas, neraca analog, neraca lengan gantung, dan neraca elektronik. Cara penggunaan alat ukur massa dan cara membacanya berbeda-beda. Begitupun dengan prinsip alat ukur pada neraca tergantung dari jenis neraca yang digunakannya. Hal ini harus diperhatikan dalam merawat alat ukur massa. Ini adalah kita harus memperhatikan letak neraca, ruang timbang, suhu ruangan,
kelembapan ruangan, cahaya, dan udara. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?